permasalahan mental block kalau menurut saya sih. Teman-teman sekarang jangan berhenti untuk berkarya lah. Kalau kita berkarya terus kita berusaha, pasti hasilnya akan kita tuai di kemudian hari. Nah, ini ada quote dari Stephen Covey, Pak. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan besar, ubahlah pola pikir Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Benny Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kita mulai live IG at Ethno Business Consulting EBC Talk. Apa itu Ethno Business Consulting? Adalah sebuah perusahaan konsultan yang misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia perusahaan agar dapat mendengar kebutuhan pelanggan, merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa, dan mempresentasikannya kepada pelanggan dengan kekuatan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis pada situasi pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini spesial karena kita akan kedatangan pembicara, seorang tamu, yaitu Muhammad Yusuf Pandora. Beliau adalah penggiat industri kreatif dan founder dari dosenluarbiasa.com. Baik, tidak terlalu lama saya akan coba invite beliau. Yang kita bahas hari ini adalah tentang marketing dan kreatif industri. Wah, ini alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jelas, Pak Pandora. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih survive, Pak. Masih survive, Pak. Ini kelihatan seger banget ini. Ini oh, iya. Tapi puas kan tadi kan ya? Alhamdulillah. Masih lancar. Pak Yusuf, mungkin bisa diperkenalkan dulu siapa sosok Pak Yusuf Pandora ini. Ada tagline-nya itu dosen luar biasa, kemudian ada Artpreneur University, kemudian ada lagi apa ini, Cangpro atau apa ini, nanti bisa dijelaskan lebih sosok Pak Yusuf Pandora. Monggo silakan Pak Yusuf. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini penggiat industri kreatif, kan, lebih tepatnya. Jadi kita lebih ke melakukan kegiatan di ekonomi kreatif. Salah satunya yang sering saya lakukan adalah di event. Jadi ada kreatif agensi juga. Selain itu ada event organizer yang saya punya. Nah, selain itu saya juga aktif mengajar di beberapa kampus swasta sih, Pak. Makanya kemarin sering kali saya itu disebut dosen luar biasa ya, atau dosen freelance, biasanya kan orang bilangnya kayak gitu. Daripada itu menyemat di banyak orang, makanya saya buat sendiri websitenya, jadi dosenluarbiasa.com gitu ya. Luar biasa. Terus ada lagi Pak, University, bisa dijelaskan sekalian. Nah itu Pak, kemarin kan saya diberi, ceritanya sih panjang Pak. Kemarin diberi kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus, tapi semester berikutnya gak dikasih lagi. Terus sebenarnya impian saya kan mengajar Pak ya, ingin mengikuti jejak Bapak untuk mengajar. Jadi Bapak itu sebenarnya jadi ketika kasus-kasus kemarin, maksudnya ketika kisah-kisah kemarin itu ada kasih kesempatan mengajar, tiba-tiba enggak, terus di kampus satunya lagi diberi kesempatan lagi, terus enggak. Nah, sama teman-teman kreatif ini, ya apa bikin kampus sendiri aja.
Jadi Entrepreneurs University sebenarnya masih konseptual sih Pak, masih dalam tahapan wacana. Kalau untuk perwujudannya masih belum, masih jauh mungkin. Tapi mimpi kita udah kita launching terlebih dahulu sih, seperti itu. Jadi sebelum adanya Entrepreneurs University, kita itu ada namanya Entrepreneur. Di situ kita itu ada wadah kegiatan di mana para pelaku ekonomi kreatif itu berkumpul. Kita itu sama-sama melakukan kegiatan untuk kemandirian. Jadi kalau selama ini kita nunggu bantuan pemerintah untuk membuat acara-acara untuk memajukan UMKM, kenapa kita nggak bikin acara sendiri gitu? Akhirnya kita berkumpul dan kita berkreasi sendiri, ayo bikin acara sendiri. Jadi Entrepreneur sendiri itu udah berdiri mulai tahun 2015. Itu kegiatan yang pernah dilakukan dan kalau kegiatan yang pernah dilakukan kita 2015 itu pertamanya itu kita bikin acara pameran juga. Dan itu rutin tiap tahun. Pameran apa Pak? Pameran UMKM lebih tepatnya. Kalau kita spesifikasikan ke ekonomi kreatif sih, yang ada 16 subsektor. Oke Pak, ini saya coba bacakan deskripsi apa yang mau kita bahas hari ini. Sebelumnya saya kan kepada pemirsa hari ini yang cukup banyak, ini murid-muridnya Pak Yusuf ini. Silakan nanti kalau ditanyakan ditulis di kolom komentar. Siap. Saya coba judulnya adalah marketing dan kreatif industri. Industri kreatif menjadi konsen pemerintah. Sektor industri kreatif yang makin berkembang sangat menjadikan menggandeng para kolaborator ini diakui di pilar utama produk industri kreatif dari para generasi muda Indonesia sekarang memiliki potensi yang cukup besar dalam hal kreativitas. Wah, ini benar banget ini. Mereka bisa memberikan banyak solusi terhadap beragam permasalahan yang ada di Indonesia melalui inovasi yang luar biasa. Baik, untuk masuk ke bahasan yang lebih, saya minta Pak Yusuf untuk memberi paparan, untuk mengajak kita ke arah marketing dan kreatif. Kemudian kita melakukan perbincangan ya. Nanti saya bisa tanya jawab ke Bapak dan saya menunggu partisipasi dari para peserta ini melalui kolom komentar. Monggo Pak Yusuf. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong industri kreatif sendiri, kenapa ada hubungannya dengan marketing, sangat berhubungan sekali Pak. Karena yang pertama itu kalau kita ngomong industri kreatif, pemerintah sekarang sudah mulai konsen terhadap industri kreatif itu sendiri. Jadi tahun 2015 kalau nggak salah dari pemerintahan Joko Widodo ya, Jokowi itu membuat badan namanya Badan Ekonomi Kreatif. Kalau nggak salah itu diresmikan di bulan Januari awal-awal tahun saat itu. Nah, di situ sebenarnya kan ekonomi kreatif sendiri itu udah ada di Indonesia. Cuma masalahnya penamaannya yang baik pemerintah legalkan itu baru di 2015. Nah, ketika itu kita sudah aktif di kegiatan itu. Sebenarnya kalau di kegiatan formalnya teman-teman dari pemerintah sendiri, government itu menjelaskan bahwa ini loh pemberdayaan UMKM. Nah, UMKM itu sendiri kan bidangnya kan banyak banget ya. Nah, di ekonomi kreatif ternyata pemerintah sudah mengambil yang pada awalnya itu 16 subsektor ekonomi kreatif. Itu ada namanya pangan, terus fashion, desain produk, desain interior masuk juga di dalamnya, arsitektur, film, fotografi, ada juga kriya, kuliner termasuk juga musik,
terus penerbitan buku, terus periklanan, ada seni pertunjukan, terus seni rupa, televisi dan radio. Itu pada awalnya. Nah, terus perkembangan di 2015 itu ternyata kan diiringi dengan kemajuan teknologi yang cukup tinggi. Nah, di situ pemerintah menambahkan aplikasi dan game di dalam. Nah, cuma di 2019 kemarin pemerintah menambah satu sektor sub kreatif lagi yang semula 16 jadi 17. Itu aplikasi sebenarnya masih sama, cuma aplikasi dan game itu dikategorikan berbeda. Jadi masing-masing satu subsektor. Karena pertumbuhan mereka itu semakin hari kan semakin banyak banget. Nah, makanya sekarang itu perkembangan aplikasi terus perkembangan game yang ada di Indonesia itu cukup signifikan, tinggi banget, perkembangannya sangat bagus sekali. Nah, kalau saya sendiri sama teman-teman itu bergerak di bidang ekonomi kreatif memang mulai 2015. Dulu awal mulanya kan kita sering ikut pameran. Saya sendiri juga penyelenggara pameran mulai tahun 2012. Cuma ketika seringkali menyelenggarakan pamerannya corporate ya, akhirnya kenapa kita nggak bikin pameran sendiri, sedangkan kita punya permodalan untuk masing-masing bidangnya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita bikin pameran sendiri. Akhirnya kita bikin pameran sendiri, kita ajak teman-teman UMKM, kita ajak teman-teman ekonomi kreatif untuk berkolaborasi bersama. Mulai tahun 2015 kita bikin acara namanya Artpreneur Week, Pak. Jadi ada namanya itu Artpreneur Week yang kita selenggarakan biasanya di akhir tahun, di bulan Desember. Jadi 2015 kita bikin pameran, antusiasme pesertanya membludak, terus pengunjungnya juga lumayan ramai. Di mana ya Pak? Biasanya kita di Ciputra World, di mall. Oke. Nah, di mall. Jadi 2015 kita bikin, terus kita bikin lagi itu kita sempat vakum soalnya kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing ya. Cuma di tahun 2018 kita mulai aktif kembali bikin acara pameran. 2015 kemarin bikin, 2019 bikin, 2020 juga bikin. Jadi meskipun pandemi akhirnya kita maksa juga bikin, Mbak. Soalnya kita kehilangan eksistensi dari Artpreneur itu sendiri. Jadi kita tetap bikin meskipun skalanya skala kecil. Dan memang antusias pengunjungnya itu menurun lumayan sih. Cuma karena kita butuh untuk acara ini tetap eksis, acara ini tetap ada dan bisa dilirik orang, kita harus tetap melaksanakan acara dan itu sesuai protokoler kesehatan yang ada. Dan pada akhirnya alhamdulillah tiap tahunnya itu kita mendapat apresiasi dari pemerintah, Pak. Semula kita itu nggak dipandang, sampai pada akhirnya kita udah mulai dilirik banyak orang. Gitu sih, Pak. Menarik sekali, Pak. Pak Yusuf, ini industri kreatif tadi ada 17 sektor. Wah, itu saya lihat memang keren-keren. Yang kedua, anak muda banget, Pak. Sektor-sektornya tadi itu, yang terus terang yang digemari banget sama anak muda. Mungkin pertanyaan yang perlu dijawab sekarang adalah cara masuk ke industri kreatif ini seperti apa, Pak? Bapak kan pengalamannya sudah banyak ini. Bagaimana anak muda bisa masuk ke industri kreatif seperti sekarang ini? Monggo Pak Yusuf. Baik, sambil menunggu Pak Yusuf bisa masuk lagi ke jaringan, tadi akan coba saya simpulkan sebentar apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Bahwa industri kreatif ini sekarang memiliki 17 sektor. Tadi sempat saya catat ada pangan, ada fashion, ada produk, ada fotografi, ada kuliner, ada musik, ada penerbitan, buku, seni, televisi, dan lain sebagainya. Sambil coba saya invite lagi nih Pak Yusuf. Monggo Pak. Oke, pertanyaannya Pak Yusuf, industri kreatif ini memang sangat menarik sekali, terutama untuk generasi muda. Karena kalau disebutkan tadi dari 17 item
mungkin yang sangat paham adalah generasi muda. Pertanyaannya adalah Pak Yusuf, bagaimana cara para muda atau milenial ataupun sebutannya ya untuk bisa masuk ke industri kreatif ini, Pak Yusuf? Silakan Pak Yusuf. Teman-teman sih, kalau teman-teman muda terutama teman-teman milenial itu memang sekarang sering berkecimpungnya di industri kreatif sih, Pak. Apalagi yang paling utama mereka itu sering ngobrol masalah yang paling simpel adalah tentang kopi ya, yang termasuk di dalamnya itu sebenarnya kuliner. Nah, kopi sendiri kan sekarang bagi anak muda ngomongnya mereka itu kayak lifestyle mereka. Betul. Itu kopi, terus ada juga fashion itu salah satu di industri kreatif yang memang diminati oleh anak-anak muda. Apalagi sekarang tren fashion tiap tahunnya berubah terus. Perlu unsur kreativitas dalam ketika kita mau mengembangkan industri fashion itu sendiri. Yang paling familiar sekarang dengan anak muda yaitu aplikasi dan game. Di aplikasi dan game sendiri itu sekarang banyak startup yang memang sudah mulai mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini memang diharapkan untuk menjadi solusi permasalahan yang ada di Indonesia ya, atau lebih tepatnya Pak. Nah, apalagi di era pandemi saat ini. Makanya kenapa kita berhubungan dengan marketing ekonomi kreatif itu. Oke. Tadi yang sempat saya tangkap dari Pak Yusuf adalah generasi muda saat ini memang sangat akrab sekali dengan yang namanya industri kreatif. Tadi dicontohkan Pak Yusuf, para generasi muda sudah bermain kopi, kemudian bermain fashion, dan aplikasi. Sudah banyak startup tadi itu yang membuat aplikasi sebagai solusi permasalahan-permasalahan yang muncul di customer atau di pelanggan mereka. Ini keren banget ini. Sebenarnya ini diskusinya sangat menarik. Maaf ini karena permasalahan teknis ya. Oke, saya coba invite lagi Pak Yusuf. Wah ini. Kendalanya seperti ini, Pak. Wifi-nya Indonesia kan. Ampun. Dilanjut tadi bahwa generasi itu sudah kemudian ada aplikasi para startup dan monggo saya baru diharapkan memang ketika teman-teman yang muda ini kan pasti daya kreativitasnya luar biasa tinggi, apalagi teman-teman muda ini memang memiliki pemikiran yang kadang itu di luar imajinasi kita gitu. Jadi banyak dari mereka itu sekarang sudah mulai mendirikan startup yang berbasis aplikasi. Memang pada saat ini aplikasi itu memang sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Di era pandemi ini bisnis akan berubah ke depannya. Nggak bakalan ada bisnis yang sama seperti dulu lagi. Nah, otomatis dengan adanya banyak aplikasi yang memberikan solusi, itu pasti akan memberikan dampak yang bagus buat kita. Makanya di era pandemi saat ini diharapkan UMKM itu terus bertahan dan senantiasa untuk survive, karena kita sudah menemukan berbagai solusi. Keren. Pak sambil menunggu kalau ada yang di acara ini kalau saya mau lanjutkan tertarik menguting yang disampaikan. Jadi setelah kedai ini saya nggak tahu kok feedback suara.
setelah memiliki hobi kemudian untuk melakukan langkah selanjutnya marketingnya itu kira-kira seperti apa Pak Yusuf? Tadi sudah digambarkan tentang ada pameran. Setelah itu apa Pak Yusuf? Monggo silakan. Kembali lagi kalau kita ngomong tantangan bisnis sekarang itu pasti kita harus menyadari kondisi yang terjadi saat ini itu berbeda dengan 2 tahun, 3 tahun atau bahkan 5 tahun lalu. Kalau kita ngomong terdekatnya itu dengan 2 tahun lalu lah. Di 2019 kita nggak bakalan tahu akan 2020, 2021 akan bakalan seperti ini. Nah, dulu kalau kita ngiklan, katakanlah kita hanya punya budget iklan dan kita iklankan. Kalau zaman konvensional kita ambillah media-media konvensional untuk promo ya, katakanlah televisi maupun koran, terus kita bisa di radio, pasti produk kita laku. Setelah kita di 2020 ada perkembangan teknologi, ada perkembangan internet yang cukup banyak juga, bahwa perkembangan di internet dunia maya itu cukup signifikan. Kita juga dihadapkan oleh tantangan baru. Nah, kita bisa mengalihkan budget kita ketika kita ngomong media konvensional, kita ngomong ke media digital, mungkin masih efektif di 2019. Tapi ketika 2020 ada pandemi, itu nambah variabel baru lagi. Jadi memang kita harus benar-benar kreatif, kita menggunakan media digital dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ngomong marketing, sekarang kita nggak hanya bilang kalau kita punya budget 1 juta, kita tinggal iklankan di Facebook Ad atau Instagram Ad, langsung produk kita laku. Nggak semudah itu, Pak. Jadi kita harus bikin strateginya seperti apa. Kita akan punya, kalau kita memang jualan produk, kita punya channel untuk distribusinya. Nah, channel itu apakah efektif dengan digital ad, dengan Facebook ataupun Instagram? Ternyata tidak semua efektif. Nah, kita harus bisa memanfaatkan saluran-saluran atau channel-channel promo kita itu benar-benar secara maksimal. Nah, makanya kemarin lebih kita digerakkan itu dengan berbagai macam lebih ke strategi pemasaran yang biasa dilakukan itu. Saya lupa ya. Ada empathy, solution, giving, useful, sama responsible. Nah, itu yang bisa kita lakukan di era pandemi saat ini. Kenapa empathy? Karena kondisi saat ini itu benar-benar kita dituntut untuk mempunyai empati yang tinggi. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan, kita harus benar-benar bisa memahami bahwa lingkungan ini sudah tidak seperti dulu lagi. Kita harus paham. Di situ juga ada namanya solution itu ketika kita berpikir bahwa langkah produk yang kita jual itu harus benar-benar menjadi solusi di masyarakat. Nah, hanya kita asal jual produk, tapi ketika kita memang benar-benar menjual produk, kita harus diharapkan oleh customer bahwa kita menjadi solusi untuk mereka. Nah, solusinya seperti apa? Misal kalau kita jualan minuman, katakanlah, oh ya, solusi di masyarakat apa? Masyarakat ingin minuman yang sehat. Ya udah, kita buatkan sebuah minuman yang sehat atau peningkat imun. Kita bikinkan minuman untuk peningkat imun. Terus useful, pasti useful itu bisa berfungsi dengan baik oleh para customer. Tidak hanya kita jual produk, apalagi hard sell ya di media sosial, pasti sekarang ujung-ujungnya cuma dilihat aja, Pak. Sekarang kalau kita ngomong di Instagram, kita pasti scroll timeline aja tanpa harus tertarik dengan produknya. Oh, ini jualan. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa jualan, tapi customernya juga benar-benar tertarik sama produk kita. Ada solusi, ada useful. Tadi sempat saya ada responsible. Oh ya, responsible. Yeah. Jadi kalau kita menjadi sebuah brand ya, Pak,
itu lebih kita bagaimana tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawabnya kalau kita ngomong sekarang saya jualan katakanlah produk minuman herbal ya, minuman herbal tanpa ada responsibel, mungkin saya nggak dapatkan simpati dari customer. Tapi ketika kita ngomong responsibel, kita melakukan CSR ya, customer social responsibility, pasti kita mendapat attention lebih dari customer kita. Misalnya kalau kita minuman herbal, ya udah sebagian kita donasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya kemarin ada bencana alam, ya udah kita sediakan stok untuk benar-benar didonasikan. Itu lebih ke responsibel. Jadi kalau kita memang mikir bisnis, kita juga harus mikir CSR-nya juga. Saya beberapa kali sekali lagi sebelum saya lanjutkan Pak Yusuf yang hari monggo pemirsa ingin melakukan komen. Ngapunten Pak, suara saya lancar Pak Yusuf. Agak putus-putus tapi terdengar lancar sih. Oh je. Tahu kenapa ini? Biasanya Gantian sepertinya. Iya. Pak Yusuf, saya betul bahwa di Amerika porsi mengambil alih dari ekonomi ada komoditas. Saya belum tahu ini kondisi di Indonesia apakah seperti Amerika atau ini masih dikuasai oleh yang komoditas. Karena saya melihat yang baru asli pertanian dan mungkin Bapak bisa berhubung seperti industri kreatif. Ini sebenarnya ini pentingnya industri kreatif, ekonomi kreatif. Kita ngomong bahwa sebenarnya kalau di Indonesia sendiri pun kemarin ketika ditelisik lebih lanjut ya di tahun 2020, ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu tidak terdampak sesignifikan Singapura gitu. Kemarin kan Singapura benar-benar terdampak besar, kenapa Indonesia hanya terdampak? Memang terdampak sih, cuma tidak sampai signifikan. Karena memang Indonesia di kebutuhan produknya sendiri itu dikonsumsi oleh dalam negeri. Jadi makanya di sini ketika kita beli produk, seharusnya kita harus memikirkan juga secara kreatif untuk berjualannya. Kita juga harus memikirkan inovasinya seperti apa. Nah, kedepannya sih saya bisa menjamin kalau Indonesia bisa memperhatikan di sektor ekonomi kreatif ini, pasti Indonesia bisa berdaya sih. Makanya dari Artpreneur sendiri kan visi misinya adalah menciptakan masyarakat yang berdaya. Iya. Intinya kebutuhan diplay oleh diri nih Pak. Yes. Saya kapan hari bertemu sama turnya Ami yang ada di Yogyakarta. Itu keren banget. Bikin animasi yang kelasnya kelas Hollywood. Oh, iya. Saya sampai kaget. Ternyata orang kita bisa nembus melalui dua animasi. Lucunya yang beli. Saya dulu animasi model sekolah itu untuk masuk lokal. Jangankan kita itu dibayar. Pun tidak ada yang. Tetapi sama dia justru tidak dia bermain targetnya adalah dengan berbagai akhirnya dia menembus dan beberapa kali hingga kampus dinobatkan sebagai
sekolah yang sejajar sekolah-sekolah bisnis. Wah, itu ternyata kok Kreatif Indonesia. Monggo mungkin Pak respon yang kalau orang kreatifnya Indonesia itu nggak ada artinya sih Pak. Sebenarnya sih sudah banyak diakui, bahkan film-film Hollywood ya itu kayak animatornya, terus desain visualnya itu kebanyakan dari Indonesia. Cuma kita nggak tahu hal itu. Kita itu kan seharusnya kita udah tahu. Nah, padahal orang-orang hanya melihatnya ketika ini film ini artisnya ini yang main. Betul. Di artisnya pun sama, sekarang kan sudah ada banyak yang sudah mulai go internasional kayak Joe Taslim sudah go internasional. Tapi sebenarnya kalau untuk kreativitasnya Indonesia juga nggak kalah, apalagi netizen Indonesia itu benar-benar luar biasa. Kalau sebenarnya kalau saya dan Adpreneur sih lebih, kita sering juga mengamati di Jogja itu ada namanya pergerakan movementnya yang dilakukan oleh si Erick Sukamti melalui DAS University-nya. Beliau itu memang sudah menjadi ekonomi kreatif mulai zaman dulu, tapi memang karya-karyanya juga banyak yang sudah diakui dunia, dan memang support dari pemerintah itu yang masih kurang. Jadi kita perlu kayak di DAS University, mereka juga masih swadaya dan mengandalkan bantuan dari teman-teman yang ada di sekitar. Sama Adpreneur juga visi misinya sama juga. Kita bagaimana kita swadaya dulu, kalau memang kita ada bantuan dari pemerintah, bantuan dari kita siap. Tapi pada intinya kita juga ingin memajukan Indonesia, orang-orang kreatifnya, kayak animator yang handal bisa benar-benar kita tampilkan. Kalau mengacu dengan namanya Adpreneur ya Pak, art itu kan seni, Preneur itu diambil dari entrepreneur. Jadi kalau dulu seniman itu kan pasti mereka idealis, mereka itu pasti ujung-ujungnya hidupnya susah karena menelurkan karya yang tidak bisa komersial. Tapi kita harus mengubah mindsetnya itu. Jadi benar-benar kalau kita mau jadi seniman, kita mau jadi insan kreatif, kita juga harus bisa menghidupi diri kita sendiri seperti apa. Itu sih misi yang benar-benar kita bawa sekarang. Ojo gambar-gambar tok dengan idealismemu tapi nggak bisa menjualnya. Tapi bagaimana kamu bisa menjual lukisanmu, karyamu, dan bisa menghidupi dan bisa bertahan hidup dan bisa menghasilkan dan bisa kehidupanmu itu bisa mapan dengan hasil karyamu sendiri. Itu benar banget. Kalau di karya lukisan seniman nih. Masalahnya mereka cara menjual. Saya tahu kreativitas jualnya itu masih. Atau memang di Indonesia belum teredukasi. Atau mungkin kalau ada penjual karya seni itu yang bisa ikut arus. Saya kurang paham. Mungkin Pak Yusuf menyampaikannya lebih. Bagaimana sih caranya idealis nggak bisa menjual itu sangat kontradiktif. Tapi kalau bisa mengurai temuan abad ini Pak. Monggo Pak Yusuf. Kalau seniman yang sudah punya nama sebenarnya kan sudah bisa dilihat di acara tahunan yang ada di Jogja juga Pak, namanya Artjog. Karya seni mereka itu pasti akan dihargai tinggi. Cuma kalau masih seniman pemula biasanya itu kan idealisme mereka masih tinggi, mereka lupa ada cara untuk bagaimana mengkomersialkan, mereka akhirnya hanya berkarya tanpa mendengarkan suara perutnya yang mulai keroncongan, berkaitan seperti itu. Makanya dari situ kita berusaha lewat Adpreneur ini untuk benar-benar merangkul teman-teman seniman
harus bisa berdaya, kita harus bisa menghidupi kehidupan kita sendiri. Jangan bilang kalian mau menolong orang dulu sedangkan hidup kalian masih perlu ditolong. Hal itu yang kita mulai tumbuhkan, hal itu yang benar-benar kita mulai sadarkan kepada teman-teman insan kreatif. Selama ini kan teman-teman masih kayak musisi. Musisi sekarang pandemi nggak ada orderan manggung, ujung-ujungnya ya wes ngutang sana sini. Padahal kita kan masih bisa berkarya, misalnya pakai YouTube ya. Di YouTube kan kita bisa monetize di sana. Ya, ayo terus berkarya. Makanya kemarin pas pandemi kita benar-benar terdampak kan, apalagi teman-teman seniman terdampaknya sangat luar biasa. Makanya kita berusaha untuk merangkul teman-teman yang mulai kesulitan dengan perekonomian mereka. Misalnya, ayo kita kolaborasi karya, misalnya seperti itu. Nah, kemarin juga Artpreneur Week itu kita mulai kita tetap berusaha untuk jalankan. Memang tujuannya seperti itu, memberi wadah ke teman-teman. Ya wis, barangmu mana, kita display barang-barang. Kebanyakan kita seperti itu, Pak. Jadi yang memang brand besar mau ikut di pameran kita monggo bayar, tapi teman-teman yang pelaku ekonomi kreatif yang memang masih newbie, pendapatannya masih kecil, ya udah ikut aja. Tapi saya butuh kontribusi Anda. Misalnya kalau teman-teman dari band atau penyanyi, ya wes isi acara nang gua. Terus misalnya kalian punya produk, ya wes di display aja lah. Jadi paling enggak kita itu sediakan panggung mereka untuk bisa dilihat lebih banyak orang. Jadi poinnya di situ. Keren Pak. Tawarkan oleh kawan-kawan. Artpreneur. Tadi saya catat numbuhkan main supaya ini itu bisa lebih menjual. Juga merangkul kolaborasi. Ya. Musim pandemi seperti ini. Kemudian tadi ketika ada brand besar mau ikut, ya sedangkan yang bukan tempat menunjukkan atau mendisplay karya itu keren banget Pak. Mungkin tahu lebih dalam Pak. Sekarang sudah berapa anggota dan di oleh siapa atau para pebisnis industri kreatif dan wilayah Surabaya atau sudah Indonesia. Monggo Pak. Kalau Artpreneur sendiri, kita kalau ngomong foundernya sebenarnya Mas Alvin. Itu punya subsektor industri itu di pameran, konstruksi pameran. Terus ada Mas Habib juga di situ, ada Mas Huda, ada Mas Ibral, banyak sih Pak. Nah, kita ketemu memang sama-sama orang yang senang di dunia seni, dan kita juga ingin berdaya masing-masing. Jadi kita benar-benar ikhlas untuk mengembangkan Artpreneur ini. Nah, kalau dibilang anggotanya, kita sudah ada sekitar 300-an anggota secara yang terdaftar di database kita. Nah, untuk lingkupnya sendiri kita masih di Jawa Timur. Untuk nasional kita insya Allah kedepannya pinginnya jadi nasional. Nah, di Jawa Timur sendiri kita kemarin ketika pandemi kita memang kan pergerakan kita mulai terbatas. Akhirnya kita nggak boleh tinggal diam, apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kita silaturahmi ke kota-kota. Nah, kita silaturahmi ke kota-kota, ternyata para pelaku ekonomi kreatifnya di kota-kota itu sangat banyak sekali. Di kota-kota mereka itu juga mulai terbentuk komunitas pelaku ekonomi kreatif. Jadi kayak di Lamongan mereka ada Lamongan Creative Hub, terus ada Gresik Creative Hub. Mereka sudah berkumpul di sana. Nah, di situ kita mulai silaturahmi. Ketika kita memang nggak bisa ada kegiatan, kita nggak bisa ngadain acara yang benar-benar bisa menunjang, ya kita silaturahmi, kita berusaha untuk menjalin jejaring yang lebih luas lagi.
sebenarnya tahun ini juga kita rencananya akan keliling rencananya, tapi karena banyak hal faktor yang mempengaruhi akhirnya kita batas. Kemarin kita sempat silaturahmi ke Kediri, kita ke Malang, ke Lumajang juga, terus kita ke paling jauh Tuban kayaknya. Nah, teman-teman memang sekarang udah mulai berkumpul dan berkomunitas di kotanya masing-masing. Makanya itu kita juga ingin kedepannya nanti ketika pandemi ini udah mereda, kita pengen punya display barang kreatif di Surabaya. Kita sudah ditawari oleh beberapa mall sih untuk menggunakan space mereka. Kita pengen menjadi etalase produk kreatif seluruh Jawa Timur, kita display di sini. Keren Pak. Tadi itu 300 anggota terdiri dari Begitu Pak. seniman. Keren Pak. Tadi UMKM terdiri dari seniman, UMKM. Sebenarnya UMKM juga bagian dari ekonomi kreatif sih. Mereka yang kadang nggak sadar. Makanya di situ kan di subsektor ekonomi kreatif kan ada fashion, sebenarnya ya pelaku UMKM juga, ada juga kuliner, kria, kerajinan tangan, itu ya semuanya para pelaku. Untuk para insan muda atau pelaku kreatif yang entrepreneur university itu mana Pak Yus? Sebenarnya tinggal kunjungi Instagram kita sih, Instagram kita di @preneur.rek. Jadi .rek gitu. @preneur.rek. Di situ itu banyak kegiatan kita yang sudah kita posting mulai dari 2015 di sana. Terus kita rencana juga Artpreneur Week tahun ini juga ada rencananya ke depannya, kita di akhir di bulan November mungkin ada. Insya Allah sudah ada sponsor yang masuk akhirnya. Keren. Soalnya kita memang pergerakan kita dari lama itu perjuangan strugglingnya luar biasa. Acara kita diremehkan oleh banyak orang. Pada akhirnya teman-teman dari government pemerintahan sudah mulai lirik-lirik tertarik dan insya Allah tahun ini kita sudah ada teman yang coba. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir. Kita sudah 45 padahal tadinya 15.30 karena sudah hampir satu jam. Mungkin pertanyaan terakhir Pak. Jadi kalau itu ada desain yang mereka dulu Pak Penkam berkembang sekali, komunitas itu sangat besar. Mereka fokusnya itu ke arah pembangunan kota atau mulai membenahi sudut di tempat tangan. Kemudian banyak hal yang bagus kota itu menjadi sesuatu yang indah Bandung. Saya nggak tahu Artpreneur itu apakah atau hanya ke pengembang kreatif anggota atau bagaimana? Karena ini saya lihat seperti Surabaya itu hanya bertahan 1 tahun 2000. Setelah itu saya nggak melihat lagi. Monggo Pak Yusuf. Kalau Artpreneur sendiri sih fokusnya sekarang masih ke mengubah mental blocknya teman-teman. Jadi makanya kita itu berusaha merangkul, kita berusaha menyadarkan mereka. Nah kedepannya sendiri kita punya mimpi besarnya itu di Artpreneur University. Kampus sendiri nanti kita punya teman-teman dosen yang benar-benar capable untuk mengajarkan akan bagaimana sih
seninya sendiri itu di situ. Makanya kita kemarin di tahun 2020 kita sempat launching Adventures University Pak, di acara kita di Ciputra. Itu pun pro dan kontra sama teman-teman. Di launching wes di launching dulu aja. Kalau kita launching pasti kita punya beban moral untuk tetap melakukan hal itu. Akhirnya mau gak mau kita launching. Kebetulan kita dihadiri oleh Bakorwil 2, kepala Bakorwil. Jadi kepala Bakorwil dari orang Pemprov hadir juga ikut meresmikan. Alhamdulillah sih. Kalau tanya impactnya seperti apa, nanti kita bikin. Yang penting kita fondasinya kita tanamkan dulu, jadi beban moral buat kita. Saya sangat paham sekali Pak Yusuf. Tapi kita mulai di belakang saya ada satu kan, di luar ada banyak Pak. Dulu kamera juga di balik beberapa tempat ya memang harus baik. Pak Yusuf, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak. Ada closing yang sampaikan, monggo. Closing statementnya lebih ke gini sih Pak, permasalahan mental block kalau menurut saya sih. Teman-teman sekarang jangan berhenti untuk berkarya. Kalau kita berkarya terus kita berusaha, pasti hasilnya akan kita tuai di kemudian hari. Nah, ini ada quote dari Stephen Covey Pak. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan besar, ubahlah pola pikir Anda. Bukan dari saya Pak, dari Stephen Covey. Iya, betul. Keren. Baik Pak. Siap, matur nuwun Pak Beni. Terima kasih sekali. Ya, sekarang mudah-mudahan semuanya dan agar YouTube dan juga siap. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, matur nuwun Pak Beni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa, tadi kita sudah mengundang narasumber yang sangat bagus sekali, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Vandora. Beliau adalah penggiat industri kreatif dan founder, dosen luar biasa, juga sangat aktif di Artpreneur University. Cita-citanya tadi sangat bagus, akan membuat Artpreneur University. Salah satu tujuannya adalah merubah mental blocking para pesertanya sehingga lebih berdaya. Saksikan terus IBC Talk edisi mungkin minggu depan akan ada mulai lagi. Beberapa hari ke depan kita akan ada syuting untuk para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya akhiri live IG ini. Terima kasih.